banyak orang-orang bertanya, bebas finansial di desa apakah mungkin? Nah, siapa bilang hidup di desa tidak bisa menjadi kaya ataupun bebas finansial? Nah, banyak orang berpikir bahwa kesuksesan finansial hanya bisa diraih di kota dengan pekerjaan kantoran atau bisnis modern, teman-teman. Nah, saya dulu pernah ya beberapa bulan yang lalu terakhir saya jualan bakmi di kota Bandung, teman-teman. Dari bujangan sebenarnya saya jualan di sana ya. Nah, namun kenyataannya desa memiliki potensi yang sangat besar yang sering diabaikan, nah terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan, teman-teman. Nah, rahasia utama mencapai kebebasan finansial di desa bukan hanya sekedar menanam apa saja, tetapi memilih tanaman bernilai tinggi dan yang stabil harganya. Nah, meskipun terkadang susah dibudidayakan, nah justru disitulah letak mahalnya. Ya, kuncinya apa? Ya, belajar ya. Nah, apa itu kebebasan finansial di desa? Nah, bebas finansial berarti memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus terus bekerja keras setiap hari. Nah, ini bukan soal menjadi miliarder, tetapi mampu hidup tenang dengan penghasilan yang stabil dan cukup. Nah, di desa, bebas finansial bisa dicapai dengan yang pertama yaitu mengelola lahan secara produktif ya, dan juga memilih tanaman bernilai tinggi dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal ya teman-teman. Nah, terus pertanyaannya yaitu bagaimana mencapainya? Nah, yang pertama saya akan mau bahas yaitu pilih tanaman dengan harga nilai tinggi dan relatif stabil ya. Tidak semua tanaman memiliki nilai jual yang tinggi dalam jangka panjang. Nah, tanaman yang bernilai tinggi biasanya memiliki permintaan yang stabil. Nah, pertumbuhan tidak terlalu lama dan harga yang tidak anjlok-anjlok banget ya teman-teman. Nah, beberapa contoh tanaman bernilai tinggi yang bisa dipertimbangkan adalah seperti cabai rawit super. Nah, harga sering naik, permintaan selalu ada ya. Mungkin kalian juga di kota pernah mengalami itu. Nah, dan juga kopi. Nah, nilai jual tinggi jika dikelola dengan baik dan ini diekspor ya teman-teman. Dan juga vanili ya, dijuluki emas hijau karena harganya yang sangat mahal teman-teman. Nah, yang kedua, pahami teknik budidaya yang tepat. Nah, ini penting sekali teman-teman. Tanaman bernilai tinggi seringkali sangat sulit dibudidayakan. Nah, kita orang-orang desa pasti paham itu. Nah, tetapi inilah yang membuat harganya mahal. Nah, jika semua orang bisa menanamnya dengan mudah, nilainya tentu akan tidak semahal itu ya. Maka dari itu, belajar teknik budidaya yang benar adalah kunci sukses. Nah, misalnya cabai rawit ya mulai dari pemupukan dan pengendalian hama yang teliti. Nah, seperti kopi misalnya harus diproses dengan metode pasca panen yang tepat ya teman-teman. Seperti vanili juga ya memerlukan perawatan khusus agar tidak terserang penyakit teman-teman. Nah, poin yang ketiga yang saya mau bahas yaitu fokus pada kualitas bukan kuantitas. Nah, menjual sedikit produk dengan harga mahal lebih menguntungkan daripada menjual banyak tetapi harganya tidak bagus teman-teman. Kualitas premium selalu dicari di pasar. Nah, mengapa memilih tanaman sulit justru menguntungkan? Nah, banyak petani memilih tanaman yang mudah ditanam seperti padi atau jagung, tetapi harganya jualnya sering tidak stabil. Sebaliknya, tanaman seperti vanili atau kopi membutuhkan perhatian yang lebih, tetapi hasilnya bisa berkali-kali lipat lebih menguntungkan. Nah, semakin sulit dibudidayakan, nah semakin sedikit pesaingnya dan semakin tinggi harga jualnya. Nah, dan kita itu pasti paham akan hal itu. Nah, jadi kesimpulannya, desa bisa menjadi ladang emas ya teman-teman ya. Kebebasan finansial di desa bukan sekedar impian, tetapi bisa dicapai dengan strategi yang tepat. Kuncinya adalah memilih tanaman yang tepat, memahami budidayanya, dan fokus pada kualitas. Nah, jadi jika Anda tinggal di desa, jangan ragu untuk memanfaatkan peluang yang satu ini. Nah, saatnya menanam emas hijau dan meraih kebebasan finansial di tanah sendiri, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.